Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali membahas sifat salat Nabi, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang pakar hadis. Kita skip untuk topik pakaian dalam salat. Kita langsung terus masuk ke dalam dua bab malam ini, niat dalam salat dan takbiratul ihram. Hal ini saya bahas sekaligus karena berkaitan satu sama lain dan ada pesan yang ingin saya sampaikan di sini. Niat dalam salat adalah suatu kewajiban, seperti apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam kitab Bukhari Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, karena spirit kita untuk membahas buku ini adalah untuk mencari tahu apa sih, bagaimana sih Rasulullah SAW itu melaksanakan sholatnya. Karena kita sebagai umatnya pengen dong untuk sholat seperti beliau. Nah, beliau ketika memulai sholatnya, memulai dengan bacaan Allahu Akbar. Hal ini ditulis dalam kitab Muslim, diriwayatkan dari Aisyah. Jadi hubungannya dengan niat adalah Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat tidak pernah melafazkan niatnya dengan jahar atau dengan keras. Karena itu beliau selalu memulai sholatnya dengan Allahu Akbar. Artinya niatnya itu adalah di dalam hatinya. Memang kadang-kadang ini sedikit berbeda dengan apa yang mazhab Syafi'i biasa utarakan. Tapi tujuan dari buku ini adalah kita pengen tahu kan seperti apa sih sholat Nabi SAW. Bukan untuk membesar-besarkan perbedaan, tapi inilah yang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tulis dalam bukunya. Kemudian hadis berikutnya yang saya ingin bacakan adalah dalam buku Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sempurna sholat seseorang kecuali dia sebelumnya berwudu dan membasuh anggota-anggota wudu. Setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi dalam sholat itu adalah sebuah ibadah tertutup yang harus dimulai dengan bersuci. Dan sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Setelah itu terjadi pengharaman hal-hal yang sebelumnya dihalalkan. Misalkan sebelum sholat berbicara itu halal, tapi ketika sudah dibacakan Allahu Akbar, berbicara selain bacaan sholat itu menjadi hukumnya haram. Selanjutnya, ketika takbiratul ihram itu dibacakan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan ini. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan bahwa suara dari takbiratul ihram itu harus dikeraskan sampai makmum yang berada di bagian belakang itu mendengar. Nah, ketika beliau sakit, suara Rasulullah SAW itu kan lemah. Nah, apa yang diperbuat?
Abu Bakar mengeraskan suara takbir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdengarkan takbir Nabi kepada para jemaah untuk memberitahukan sebagai tanda bahwa sholat sudah dimulai. Jadi mungkin kalau diperagakan adalah seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekiranya di zaman modern ini sudah ada mikrofon, amplifier, dan speaker, di sini suara kedua tentu tidak perlu, karena tujuan daripada mengulangi bacaan takbir daripada imam adalah untuk memastikan semua jamaah itu bisa mendengarkan. Nah, kemudian bagaimana respon daripada jamaah ketika mendengar imam mengucapkan Allahu Akbar? Nah, dari kita secara praktikal kita selalu menirukan kan ya, seperti ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah sebuah hadis yang diambil dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Al-Baihaqi. Baik, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.